Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansa Mutiara. Saya berasal dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Prodi yang saya ambil adalah Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan memberikan sedikit juga gambaran bagaimana sih UHAMKA. Boleh langsung simak saja ya. Kita langsung ke selanjutnya ya. Jadi di selanjutnya ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang budaya. Nah, budaya yang saya teliti ini adalah budaya dari Bali, yaitu saya meneliti tentang tari kecak. Nah, di sini tuh yang akan kita bahas adalah yang pertama, kenapa pentingnya konselor ini memahami budaya. Oke, jadi dalam memberikan layanan konseling, sangat penting bagi konselor untuk tidak hanya memahami kondisi psikologi klien, tetapi juga latar belakang budayanya. Hal ini karena setiap budaya itu kan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Misalnya, orang Bali hidup dalam lingkungan yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Jika konselor tidak peka terhadap nilai-nilai budaya tersebut, bisa saja pendekatan konseling yang digunakan terasa tidak relevan atau bahkan bisa menyinggung. Maka konselor perlu membekali diri dengan pemahaman lintas budaya agar bisa membantu klien secara tepat dan menghargai nilai-nilainya yang mereka anut. Oke, selanjutnya yaitu gimana sih gambaran nilai budaya suku Bali? Jadi orang Bali itu sangat menjaga tradisi dan punya nilai-nilai yang berhubungan dengan agama, adat, dan hubungan dengan alam juga. Contohnya, dalam tari kecak ada banyak unsur yang dulunya sangat sakral.
Tapi sekarang tarian ini sering ditampilkan sebagai hiburan untuk wisatawan. Meskipun begitu, masyarakat Bali masih berusaha menjaga makna asli dari tari kecak tersebut, terutama saat tarian ini ditampilkan dalam acara keagamaan. Nah, tujuan dari penelitian tari kecak ini itu ingin melihat bagaimana perubahan terjadi pada tari kecak dari yang dulunya bagian dari upacara adat menjadi yang tadinya adat sekarang mulai dipakai untuk pertunjukan wisata. Penelitian ini juga ingin tahu bagaimana masyarakat Bali memandang perubahan tersebut. Apakah mereka merasa budaya mereka jadi berkurang maknanya atau justru lebih dikenal dengan banyak orang dengan cara yang tadi eh, mungkin mereka senang bisa mungkin mereka bisa lebih senang dengan apa ya, tari kecak itu mulai digunakan untuk wisata. Jadi mungkin dengan cara digunakan untuk wisata mungkin lebih bisa tari kecak ini untuk bisa lebih dikenal lagi gitu. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari penelitian ini, yaitu ada apakah tari kecak sekarang hanya sebagai hiburan atau masih punya nilai budaya. Yang kedua, apakah masyarakat masih merasa nilai adat dan keagamaan dalam tarian ini? Dan yang ketiga, kapan mulai terlihat perubahan fungsi dari tari kecak? Dan yang keempat, apa sih makna dari awal tari kecak bagi masyarakat Bali tersebut? Lalu tempat dan waktu penelitian yang saya ambil itu dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025 di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Meski lokasinya memang bukan langsung dari Bali, namun narasumbernya yang kita dapat ya itu adalah orang Bali yang masih menjalankan nilai dan tradisi budaya di tempat tinggal mereka atau di tempat tinggal narasumber tersebut. Hal ini jadi memberikan peluang untuk kita untuk melihat bagaimana sih budaya Bali tetap dijaga walaupun berada di luar pulau asalnya. Lalu untuk pengambilan datanya itu kita menggunakan dua cara. Yang pertama wawancara langsung dan yang kedua itu menggunakan kajian literatur. Jadi kalau menggunakan wawancara langsung itu kita ya menggunakan narasumber yang tadi sudah disebut, narasumber yang orang asli Bali yang masih menjalankan adat-adatnya sampai sekarang. Nah, jadi kita bertanya kepada narasumbernya apa yang kita butuhkan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Dengan narasumber yang memahami budaya Bali, khususnya tari kecak. Jadi wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan terbuka agar narasumber bisa menjawab lebih bebas dan bisa lebih mendalam. Dan yang kedua itu lewat kajian literatur, yaitu dengan membaca atau mencari lewat buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang perubahan fungsi tari kecak, baik dari sisi budaya maupun pariwisata. Oke, nah dari hasil wawancara ini yang kita dapat adalah jadi terlihat bahwa tari kecak ini sekarang lebih sering dianggap sebagai hiburan, terutama di tempat-tempat wisata seperti Uluwatu dan Ubud. Tapi nilai budaya ini masih terlihat, terutama dari cerita dan juga gerakannya. Warga Bali tetap mempertahankan makna aslinya, terutama saat tarian ini dibawakan dalam acara keagamaan. Bedanya kalau disampaikan untuk turis, lebih banyak untuk dramatis dan efek cahaya agar lebih menarik mereka untuk bisa menonton tari kecak tersebut. Nah, menurut narasumber juga perubahan ini terjadi sejak tahun 1970-an ketika pariwisata mulai berkembang. Meskipun bentuk pertunjukannya berubah, banyak orang Bali masih merasa bahwa tari kecak ini adalah bagian penting dari budaya mereka. Oke, selanjutnya perubahan fungsi tari kecak ini mirip seperti yang terjadi pada budaya-budaya lainnya. Ketika bertemu dengan dunia modern, dulu sangat sakral, sekarang jadi hiburan. Tapi bukan berarti semua maknanya hilang. Masyarakat Bali juga punya cara tersendiri untuk menjaga budayanya atau adatnya. Misalnya dengan tetap memisahkan antara pertunjukan wisata dan pertunjukan dalam upacara adat.
Meskipun sekarang lebih populer sebagai tontonan, tari kecak tetap jadi simbol budaya Bali. Banyak orang mengenal Bali lewat tarian ini. Jadi bisa dibilang perubahan ini ada sisi positif dan juga negatifnya. Oke, untuk kesimpulan dari penelitian ini bisa dilihat bahwa tari kecak sudah berubah dari tarian upacara menjadi pertunjukan wisata. Tapi masih tetap menyimpan unsur budaya walaupun rasa kesakralannya itu tidak sekuat dulu. Perubahan ini tidak sepenuhnya buruk karena juga memperkenalkan budaya Bali ke dunia luar. Jadi orang Bali asli itu saat ini dari dulu sampai saat ini masih merasa bahwa tidak apa-apa kalau kebanyakan orang luar itu menganggap tari kecak adalah suatu hiburan. Walaupun bagi mereka tetap tari kecak ini adalah suatu adat dan budaya yang sangat sakral di mata mereka, di mata orang Bali asli. Walaupun orang-orang memandangnya berbeda, mereka memandangnya lebih ke kayak, oh tari kecak ini adalah hiburan gitu, hiburan dari budaya Bali yang sering dipertunjukkan untuk wisata-wisata atau turis-turis yang sering berkunjung ke Bali dan menontonnya. Jadi walaupun orang-orang luar kebanyakan memandang seperti itu, orang Bali asli pun tidak menganggap gimana-gimana, justru mereka apa ya, satu sisi mereka memang merasa sedih karena mereka lebih menganggapnya itu suatu hiburan. Tapi satu sisinya eh, orang Bali asli ini tuh senang karena oh mungkin dengan cara seperti ini budaya Bali salah satunya adalah tari kecak tersebut bisa populer atau bisa lebih dikenal banyak orang luar gitu. Nah, namun penting juga untuk tetap menjaga nilai-nilai asli dari tarian ini. Nah, layanan konseling yang perlu dikembangkan untuk ini tuh yang adalah penting untuk memahami bahwa orang Bali pun punya nilai-nilai budaya yang kuat. Konselor bisa membuat pendekatan khusus yang memakai simbol-simbol budaya lokal seperti cerita Ramayana atau semangat gotong royong. Konseling berbasis budaya bisa membantu orang merasa lebih nyaman dan dihargai. Nah, rekomendasi untuk penelitian tari kecak selanjutnya mungkin bisa ya untuk kedepannya penelitian ini dilakukan langsung gitu datang ke Balinya, langsung bertemu sama orang Bali aslinya, bener-bener langsung datang ke tempatnya gitu kan ya, biar lebih apa ya tahu gitu loh gimana sih yang sebenarnya gitu. Nah, biar langsung tahu juga gitu, biar hasilnya bisa lebih mendalam dan lebih lengkap lagi gitu. Selain itu penting juga untuk mendengar pandangan dari lebih banyak orang. Jadi gak cuma dari narasumber satunya, mungkin bisa cari lagi nih beberapa narasumber biar bisa lebih dapat pandangan-pandangan baru dari orang ke satu, orang kedua gitu. Jadi nggak cuma berpatok sama satu orang aja gitu kan ya. Nah, terus penting. Nah, pemerintah juga sebaiknya ikut adil dalam menjaga nilai budaya, bukan hanya mengejar sisi ekonominya saja. Jadi, pemerintah juga ikut nih apa ya, menjaga atau melestarikan budaya eh, tersebut karena kan emang kebanyakan yang ditonjolkan itu adalah sisi ekonominya, bukan budaya. Jadi nggak apa-apa memperkenalkan untuk hiburan, tetapi juga jangan sampai menghilangkan nilai-nilai atau adat aslinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.